Selamat datang di Cut Club. Banyak dari kalian pecinta film pasti tahu film Interstellar. Meskipun film ini sudah berkali-kali ditonton, tapi tetap selalu membuat wah sepanjang ceritanya. Sebuah film fiksi ilmiah yang berkaitan fisika ruang dan waktu, di mana sebuah konsep dikemukakan oleh Albert Einstein, kemudian dikemas ke dalam visual seepik mungkin oleh sutradara jenius. Siapa lagi kalau bukan Christopher Nolan. Ya, setiap filmnya tak pernah diragukan lagi untuk hasil produksinya, seperti Inception, The Dark Knight, dan film yang baru rilis di tahun 2023, Oppenheimer. Tak apa basa-basi lagi, langsung saja ke inti ceritanya. Di awal kisah terlihat seorang nenek tua yang menceritakan tentang ayahnya sebagai seorang petani. Tapi sebelum itu jelas dia bukanlah seorang petani. Pria ini adalah Cooper, mantan seorang pilot luar angkasa. Kini berprofesi sebagai petani jagung. Ia memiliki anak yang bernama Tom dan Merv. Ia tinggal bersama ayah mertuanya Donald. Di sini Merv menceritakan kalau di kamarnya ada hantu yang suka menjatuhkan bukunya. Namun bagi Coop sesuatu itu harus ada ilmiahnya. Di perjalanan, di saat Coop ingin mengantar anak-anaknya ke sekolah, tiba-tiba di atasnya terdapat pesawat mini tanpa awak. Dalam pengejaran, Coop berusaha mengambil alih pesawatnya. Setelah selesai, Coop mengatakan pesawat ini milik Delhi dan kemungkinan sudah 10 tahun terombang-ambing di udara. Sesampai mereka di sekolah Merv, di sini kepala sekolah dan wali kelasnya telah menunggu Cooper. Karena Merv telah membuat masalah di kelasnya, wali kelasnya mengatakan kalau anaknya berkelahi dengan temannya karena saling adu argumen dengan buku milik ayahnya, yaitu sebuah misi Apollo pendaratan manusia ke bulan. Wali kelasnya juga berharap agar Coop tidak mendidiknya dengan sesuatu yang tidak pasti. Baginya, buku tersebut hanyalah kebohongan propaganda yang dibuat Uni Soviet untuk menghabiskan anggaran negara saja. Setelah itu, di luar sekolah, Coop dengan santainya hanya mengatakan pada anaknya kalau Merv diskor dan berencana meluangkan waktu tersebut untuk hiburan. Sesampai di rumah, Coop melihat kamar Merv di mana buku sedang berjatuhan. Merv mengatakan sesuai kata ayahnya, ia mencoba menganalisa dan mencatatnya. Baginya, setiap buku yang jatuh seperti kode sandi diberikan khusus untuknya. Namun bagi Coop, rak buku tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan manusia. Di lapangan olahraga baseball, ketika mereka sedang asik menonton, tiba-tiba badai debu melanda di pemukiman warga. Ya, badai seperti ini sudah biasa terjadi dan menyebabkan gagal panen, bahkan juga menyebabkan banyak warga terkena dampak penyakit. Tanda bumi sedang tidak baik-baik saja. Di kamar Merv, Coop berusaha menutup jendela, tapi sesuatu yang aneh terjadi di mana debu berjatuhan dengan berbaris garis lurus. Coop yang masih menganalisa secara ilmiah, baginya itu bukan hantu melainkan gravitasi. Dan juga bukan kode Morse, melainkan biner. Garis debu yang tebal adalah 1 dan tipis adalah 0, yang kemungkinan besar adalah koordinat yang berarti petunjuk lokasi. Sambil mengeluarkan peta, Coop dapat menemukan titik lokasinya. Ia pun segera menuju lokasi tersebut dan ia meminta anaknya untuk tidak mengikutinya. Namun di pertengahan jalan tak disangka kalau anaknya ada di sebelahnya. Sesampai titik tujuan lokasi, ketika Coop ingin membuka pagar secara paksa, tiba-tiba sosok datang dan mengagetkan Merv. Siapa disangka kalau titik koordinat itu berada pada pusat operasi NASA yang sengaja disembunyikan keberadaannya pada masyarakat. Terlihat sosok robot yang bernama TARS dan juga wanita yang bernama Dr. Amelia Brand. Amelia mengantarkan tempat keberadaan Merv. Terlihat di dalam ruang rapat ada Profesor Brand. Di sana mereka mengatakan bagaimana Coop bisa menemukan tempat paling rahasia di dunia. Namun Merv langsung mengatakan kalau itu adalah gravitasi. Yang lainnya sampai kagum dengan kecerdasan Merv. Di sini Profesor Brand mengatakan ini adalah pusat NASA, di mana sama dengan tempat Coop bekerja sebelumnya. Saat ini bumi sedang dalam krisis makanan.
Jadi pemerintah sengaja menyembunyikan proyek NASA agar bisa menghindari dari kritikan publik. Bagi publik ini hanyalah pengeluaran anggaran sia-sia saja. Gandum telah mati 7 tahun lalu, termasuk banyak sayuran dan juga jagung yang tersedia saat ini kemungkinan juga akan ikut punah karena perubahan cuaca ekstrim. Semakin banyak tumbuhan yang punah, bumi akan ikut kekurangan oksigen. Manusia akan berakhir kelaparan dan juga kekurangan oksigen. Dan kemungkinan besar generasi MERP adalah generasi terakhir yang akan tinggal di bumi. Profesor Brand sambil menunjukkan Rangers yang siap digunakan untuk terbang ke angkasa. Ia meminta dengan kemampuan Coop bisa menjadi komandan misi untuk mencari planet baru yang bisa menjadi tempat kehidupan baru manusia. Saat ini mereka meneruskan misi Lazarus, di mana sebelumnya sudah ada 3 orang yang menemukan planet itu. Dan Coop bertugas untuk menemukan mereka dan mengambil informasi kelayakan dari ketiga planetnya. Di dalam rapat, mereka mengatakan orang yang menemukan planet tersebut langsung melakukan hibernasi atau tidur panjang agar kita bisa mengambil informasi dan kembali ke bumi. Dengan pusat NASA saat ini mereka berpijak, merupakan bagian stasiun luar angkasa yang akan membawa jutaan manusia ke planet baru dengan menyamakan gravitasi di luar angkasa. Itu adalah plan A-nya. Jika gagal karena keterlambatan waktu, mereka memiliki plan B-nya, di mana mereka telah menyiapkan tabungan sel telur genetik manusia yang akan langsung dikembangbiakkan pada planet baru tersebut agar bisa menghindari kepunahan umat manusia. Tapi bagaimanapun plan A-nya harus segera bisa diselesaikan agar umat manusia yang masih di bumi bisa diselamatkan ke planet yang baru. Cooper tak punya pilihan lain demi masa depan anaknya. Ia pun menerima misi tersebut. Sesampai di rumah, Merv yang kecewa dengan keputusan ayahnya karena akan meninggalkannya, Coop berusaha memberikan pengertian untuk anaknya, tapi Merv tak ingin ayahnya pergi. Ia mengatakan hantu yang menjatuhkan buku-buku di kamarnya dengan memberikan kode sandi Morse, yang artinya stay. Itu artinya ayahnya harus tetap tinggal dan tak boleh meninggalkannya, tapi Coop tetap dengan keputusannya. Ia memberikan jam tangan yang sama untuk anaknya. Ia mengatakan jika ia akan melakukan tidur yang panjang atau berkendara dalam kecepatan cahaya maupun berada di dalam lubang hitam, waktu untuknya di sana akan berjalan lambat ketimbang di bumi. Jadi jika ia kembali, kemungkinan ia akan memiliki usia yang sama dengan anaknya. Di sini, anaknya malah semakin kecewa karena ia tidak tahu pasti kapan ayahnya akan kembali. Coop tidak memberikan alasan detailnya apa yang akan terjadi di bumi nanti karena ia tak ingin anaknya memiliki beban yang rumit. Ketika ia ingin meninggalkan anaknya, satu buku lagi jatuh di depannya. Dalam misi ini terdapat 4 orang, yaitu Cooper sebagai komandan pilot, Amelia sebagai spesialis misi, Doily sebagai ilmu spesialis, Romy sebagai spesialis sains. 2 pendukungnya Robert Tars dan Cass. Setelah melewati atmosfer bumi, kini mereka berusaha menyatukan Rangers pada pesawat utama yang bernama Endurance, di mana pesawat utama ini berbentuk lingkaran cincin dan memiliki 12 roket yang mengeluarkan gas agar bisa menghasilkan gravitasi buatan dan bergerak secara memutar. Kini, pesawat Rangers telah terpasang erat dengan Endurance, dan Coop bisa mengendalikan Endurance sepenuhnya. Dalam misi ini, mereka akan menuju ke 3 planet, di mana setiap planet terdapat sinyal yang menemukannya dan diberikan nama mereka, yaitu planet Man, ditemukan Dr. Man. Kedua, planet Miller, ditemukan oleh Dr. Laura Miller. Yang ketiga, planet Edmond, ditemukan oleh Wolf Edmond. Dalam perjalanan ini, mereka membutuhkan 2 tahun berada di area planet Saturnus. Setelah itu melintasi lubang cacing, kemudian menuju planet Miller. Di sini, Coop mendapatkan pesan dari anaknya Tom dan juga Donald mertuanya. Namun tampak Merv masih kecewa dan tak ingin bicara pada ayahnya. 2 tahun berlalu setelah melewati Saturnus, kini tujuan utama mereka telah mendekati wormhole atau lubang cacing, di mana lubang cacing ini berbentuk bulat.
Romy menjelaskan mengenai alasan kenapa wormhole bisa melintasi ruang dan waktu, ibaratnya kertas yang datar jika satu titik dan satu titik lainnya berada berjauhan. Tapi jika kertas itu ditekuk dan dilubangi, maka lubang ini menjadi perantara dimensi ruang dan waktu dan membuatnya menjadi jauh lebih cepat. Setelah mereka semakin dekat dengan lubang cacing dan bersiap memasukinya, kini mereka berhasil keluar dari lubang cacing dan telah mendekati planet Miller. Anehnya, tidak ada tanda-tanda pesan dari Dr. Miller. Namun di sini ada masalah lainnya, yaitu di mana planet Miller terlalu dekat dengan Gargantua atau yang biasa kita sebut dengan black hole. Karena pengaruh black hole terlalu kuat akan menyebabkan kecepatan waktu. Seperti konsep relativitas, 1 jam berada di planet Miller akan menghabiskan waktu 7 tahun di bumi. Di sini, Cooper mengambil keputusan Endurance tidak akan memasuki planet Miller agar tetap siaga dan berada dengan sejajar pada planet Miller supaya tidak berdampak pergeseran waktu. Ia berencana menggunakan Rangers untuk turun ke planet Miller, menjemput Dr. Miller, mengambil sampel, wawancara, dan menganalisa, lalu keluar dengan cepat dan kembali pada Endurance. Robot Star dan Romy tetap siaga berada pada Endurance. Selain itu, semuanya menuju planet Miller. Untuk menghemat waktu, Coop menambah kecepatan agar cepat sampai tujuan lokasi sinyal. Setelah sampai, terlihat seluruh planet tersebut berisikan air. Ketika mereka mendarat di titik lokasi, Coop dengan tegas untuk meminta semuanya bergerak dengan cepat, karena 1 jam di sini sama juga dengan 7 tahun di bumi. Robot Cash, ia menemukan pecahan puing Rangers milik Dr. Miller. Di sini Amelia ingin mencari puing lainnya yang diperkirakan dekat dengan gunung. Namun Coop menyadari kalau itu bukanlah gunung, melainkan ombak setinggi gunung. Semakin lama ombak itu semakin mendekat. Coop meminta lainnya untuk segera masuk ke dalam Rangers, tapi Amelia masih bersikukuh untuk mendapatkan sampel lainnya. Cash dengan cepat berusaha menyelamatkan Amelia. Setelah Cash berhasil membawa Amelia ke dalam Rangers, naasnya malah Doily tersapu gelombang ombak. Begitu Rangers yang tak sempat take off hingga membuat banyak air yang masuk dan terbawa naik bersama ombak dan meluncur dari atas hingga ke bawah. Di sini dengan sigap Coop mengeluarkan kaki pesawat untuk mengeluarkan air yang masuk. Setelah itu, ia sangat marah dengan tindakan Amelia. Tak hanya membuat Doily tewas dan juga telah menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun di bumi. Dalam analisa Amelia, setelah melihat puing-puingnya akibat pergeseran waktu, kemungkinan Dr. Miller baru mendarat 1 jam yang lalu dan meninggal beberapa menit yang lalu. Kini mereka telah sampai pada Endurance, di mana Romy sudah tampak sedikit menua. Romy mengatakan kalau ia telah menunggu selama 23 tahun, 4 bulan, 8 hari. Amelia meminta maaf karena ia tidak bisa menyelamatkan Doily dan juga tak ada Dr. Miller ditemukan. Coop melihat pesan video dari anaknya Tom, di mana saat ini Tom sudah menikah dan memiliki 1 anak yang bernama Jesse. Kemudian pesan kedua, di mana Tom sudah tampak berewokan. Ia mengatakan kalau kakeknya Donald baru meninggal dan ia memakamkannya di dekat kuburan ibunya dan juga anaknya Jesse. Namun tak lama pesan Merv masuk. Ia mengatakan kalau saat ini ia telah berusia yang sama dengan usia ayahnya ketika pergi. Namun sekarang tanpa ayahnya tak bisa menempati janjinya. Terlihat juga kalau Merv sekarang telah bekerja sama dengan NASA, di mana ia tampak mendorong kursi roda Profesor Brand. Sekarang, misi selanjutnya tinggal 2 planet, Planet Man dan Planet Edman. Planet Edman tampak lebih menjanjikan karena jauh dari Gargantua, hanya saja sudah lama kehilangan sinyal. Sedangkan Planet Man sangat dekat dengan Gargantua, akan sangat memiliki resiko seperti planet Miller sebelumnya. Hanya saja planet selalu aktif memancarkan sinyal. Kali ini keputusan Coop menuju Planet Man dengan cara memutari Gargantua.